Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom, saudara kasihan Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi minggu ini. Kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan saya berikan judul firman Tuhan hari ini, singkatnya hidup ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan ada beberapa hal yang dimana terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Tapi saya akan bacakan beberapa ayat saja supaya kita cepat merenungkan firman Allah ini. Saya akan membacakan firman Allah pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan dengan perikop di atasnya, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Jadi saya akan bacakan beberapa ayat dari firman Allah ini. Demikian firman Tuhan, ada seorang yang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jari ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini."
Amin. Buat firman Tuhan, kita akan merenungkan bahwa satu dari firman Allah ini, satu perumpamaan dari firman Allah ini, bahwa Lazarus seorang yang miskin dan ada orang kaya. Di sini kalau kita melihat dari firman Allah ini satu gambaran bahwa di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, bahwa kita akan mendapatkan ada dua sisi. Bahkan ketika kita melihat firman Allah ini, ada sisi yang satu, yaitu kehidupan orang yang kaya. Dan kemudian ada sisi yang lain, kehidupan orang yang miskin. Dua sisi ini selalu ada, selalu kita temukan di dalam dunia ini. Tapi dari firman Allah ini, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ada dua hal yang kita harus mengerti, yang harus kita renungkan dari firman Allah ini. Bahwa yang pertama, kita harus melihat kehidupan di dalam hidup semua orang itu akan menjalani dua perkara. Yaitu yang pertama, kehidupan yang sementara. Kemudian yang kedua, kehidupan kekal. Jadi dua perkara ini kita harus renungkan baik-baik. Kenapa? Karena dua perkara ini pasti ditemukan atau ditemui, dijalankan oleh semua orang. Yang baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Dari sisi firman Allah ini, dari perkara yang pertama, bahwa kita menjalani hidup kita yang sementara, yang kita jalani, yang ada di dalam dunia ini. Dan perkara yang sementara ini tentunya kita pasti dibatasi oleh beberapa hal. Dibatasi yang pertama kalau kita masih hidup di dalam dunia ini. Yang pertama kita dibatasi oleh ruang. Kemudian dibatasi oleh waktu. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita harus melihat bagaimana ketika kita melihat ada dua hal yang kita temukan di dalam firman Allah ini. Di dalam ketika Lazarus dia menjalani hari hidupnya di dalam dunia yang sementara ini, penuh dengan kesukaran, penuh dengan masalah. Bahkan dia, kalau kita melihat, dia penuh dengan sakit penyakit. Di hadapan Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika hal ini dialami oleh Lazarus yang ada di dalam dunia ini, dia penuh dengan kesusahan. Dan kita melihat ada orang yang pada saat itu kaya, yang tidak mempedulikan Lazarus yang miskin ini. Sehingga pada saat dia ingin menghilangkan laparnya, dia datang ke rumah orang kaya ini. Dia tidak meminta dari apa yang ada pada orang kaya ini. Dia hanya menunggu makanan dari orang kaya ini jatuh. Itu saja. Dia tidak meminta sesuatu yang mungkin terlalu baik, terlalu banyak, terlalu hebat dari orang kaya ini. Tapi dia hanya menunggu sisa yang jatuh. Bukan sisa yang mungkin ada di atas mejanya, tapi sisa yang jatuh. Ini menggambarkan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa ketika orang yang miskin ini mengalami perkara ini, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kebanyakan kehidupan yang ada di dalam dunia ini tidak pernah mempedulikan orang yang dilihat oleh orang kaya ini miskin, dan mungkin pada saat itu mengganggu. Mungkin pada saat itu orang yang miskin ini mungkin mengganggu dalam hidup mereka. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mempersilahkan atau Tuhan membiarkan ini terjadi. Tuhan mau melihat orang kaya ini peduli atau tidak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang miskin ini. Malahan kalau kita melihat anjing yang ada di dalam rumah tuannya itu menjilat boroknya atau menjilat tubuh dari orang miskin ini, sehingga semakin menderitalah orang miskin ini. Tidak pedulilah orang kaya ini terhadap orang miskin. Jadi ketika kita hidup di dalam dunia ini yang serba terbatas ini, mungkin kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan perkara-perkara dalam hidup saya dan Sarah, membutuhkan apa yang ada dalam hidup saya dan Sarah. Kalau kita punya tipe seperti orang kaya ini,
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sudah jelaslah kita tidak akan masuk dalam hidup yang kekal. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mengingat bahwa singkatnya hidup ini, kita harus menyadari bahwa kita untuk menjalani hari hidup kita yang ada di dalam dunia ini, kita harus berbuat baik bagi sesama. Untuk apa? Untuk memperoleh keselamatan yang kekal itu. Jadi kalau kita hanya peduli kepada keluarga kita sendiri, atau peduli kepada hidup saya dan saudara sendiri, saudara sama Tuhan, itu yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara. Tapi yang Tuhan inginkan bahwa kita ini harus mempedulikan orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga memperoleh keselamatan itu. Kita sudah menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Dan Tuhan mau kita yang sudah menerima keselamatan itu, kita bagikan, kita bawa orang-orang datang kepada Tuhan. Supaya orang bisa juga merasakan atau orang bisa menikmati keselamatan yang kekal itu. Saudaraku terkasihkan Tuhan, bahwa mengajarkan kepada kita, bahkan juga mengingatkan kepada kita semua, menyadarkan kepada kita semua, supaya menjalani hari yang singkat ini, hidup yang singkat ini, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita berpadanan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12, itu mengajarkan atau mengingatkan kepada kita supaya kita ini menghitung, atau kita ini selalu waspada dengan keadaan kita, menghitung hari-hari ini. Dikatakan supaya kita ini memperoleh hati yang bijaksana. Jadi diajarkan oleh Tuhan supaya kita ini memperoleh hati yang bijaksana. Artinya bahwa kita menjalani hari-hari hidup kita, kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Dan kita harus takut akan Tuhan. Kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sang Tuhan, bahwa ketika kita berada di dalam dunia yang sementara atau yang fana ini, di mana bahwa kita melihat bahwa kita harus mengajarkan, kita harus memberitakan kepada orang lain bahwa sesuatu yang baik yang kita peroleh daripada Tuhan, kita harus membagikan kepada orang lain. Kita pedulikan kepada orang lain. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27 pasal 16, Lukas 16 ini, pasal yang ke-16 ayat yang ke-27, kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Sudah jelas bahwa orang yang kaya ini, yang tidak takut akan Tuhan ini, ketika dia mati, dia berada di suatu tempat, di mana tempat itu tempat yang di mana penderitaan atau siksaan. Jadi saudara Tuhan, dia teringat kepada orang-orang. Artinya saudara Tuhan, bahwa orang yang kaya ini terlambat untuk peduli kepada orang lain, terlambat untuk supaya orang lain ini bisa diselamatkan. Artinya bahwa saudara Tuhan dan Sarah yang di dalam dunia ini, saya katakan tadi, kita serba terbatas ini, jangan sampai kita terlambat dalam memberitakan, terlambat dalam membawa orang-orang ini datang kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika semuanya terlambat karena semua terbatas di dalam dunia ini? Tentunya kita akan mengalami namanya penderitaan yang kekal. Tapi saudara sang Tuhan, saya bawa kepada kita semua supaya kita merenungkan, jangan sampai kita menjadi orang yang terlambat, tapi menjadi orang yang bijaksana dalam menghitung hari-hari ini. Perkara yang kedua yaitu kita harus membawa hidup kita kepada hidup yang kekal. Kalau masih diberikan kesempatan untuk kita bisa ada di dalam dunia,
kita beritakan. Berita keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara san Tuhan, kita menyadari semua hidup sedansara adalah anugerah Tuhan. Saudara kesan Tuhan, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun atau termasuk percayaan yang lain. Tetapi firman Tuhan menjelaskan pada saat ini hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Makanya beritakan firman Allah ini supaya orang menerima Yesus. Ketika dia menerima Yesus secara pribadi, maka keselamatan itu menjadi miliknya. Keselamatan itu menjadi milik saya dan Sarah. Ketika saya dan Sarah menerima Tuhan secara pribadi, terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Buat firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berpisah satu sama yang lain, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan pandangan kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adunan rotimu, diberkatilah bakulmu, dan diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan. Lumbung-lumbung dipenuhi, keluar masuk diberkati. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya yang manis dan indah, dalam Roh yang kudus, memberkati, menolong, memimpin, memelihara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.